Bapak Ibu saya hormati, sebetulnya masih ada kerancuan dalam pemikiran inilah yang disebutkan oleh ulama kita, namanya ahlul ahwa. Orang-orang yang membuat kerancuan dan menyebarkan kerancuan di tengah umat, inilah yang disebut dengan ahlul ahwa. Orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya. Nah, ahlul ahwa inilah Bapak Ibu saya hormati yang dimaksudkan oleh Nabi Muhammad SAW. Umat ini akan terpecah di akhir zaman menjadi 73 golongan. Yang 72 masuk neraka, yang satu selamat. Siapa itu? Ahlus sunnah wal jamaah, yang pemahaman Islamnya mengikuti pemahaman Rasulullah, sahabat, dan tabi'in dan tabi'it tabi'in. Nah, itulah yang disebut dengan ahlul ahwa. Lah apa benar? Kadang-kadang kita kan begitu, Pak. Masa sih orang Islam ini berpecah belah? Ya bisa. Yang nggak akan berpecah belah itu agama. Agama Islam ini tetap satu, tetap eksis, tetap menang. Sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan umat Islam dari muka bumi ini dengan angin yang baik. Sebelum Allah istilahnya mentakdirkan terjadi kiamat, kan begitu. Rasulullah mengatakan la tazalu ta'ifatum min ummati dhahirina 'alal haqq la yadurruhum man khadalahum. Kalau Islam enggak akan berpecah belah, Pak. Islam tetap satu. Tapi pemeluknya itu karena ada syubhat, kerancuan dalam otak mereka sehingga mereka berpecah belah. Seorang imam 2 menit lagi, Pak. Seorang imam yaitu dalam kitabnya Al-Burhan, dalam kitab Al-Burhan fi ma'rifati ahli al-i'tiqadi wal adyan. Ternyata beliau, Pak, 72 itu beliau hitung semuanya sudah ada betul. 72 dalam kitabnya Al-Burhan fi ma'rifati ahli al-i'tiqadi wal adyan itu dihitung betul ada. Dirinci 1, 2, 3, 72 itu asalnya dari 4 golongan. Dari 4 golongan itu akhirnya terpecah menjadi 72. Dan disebut satu persatunya itu memang betul. Ini disebabkan karena apa? Karena syubhat, kerancuan dalam pemikiran. Yang pertama adalah Khawarij. Mereka mengkafirkan orang yang melakukan dosa besar, kafir langsung. Mereka terpecah menjadi 18 golongan. Kemudian kelompok yang kedua Murji'ah. Apa itu Murji'ah? Ada rancu, Pak, dalam pikirannya. Iman itu hanya keyakinan dalam hati tok. Nggak perlu perbuatan, nggak perlu ucapan, nggak perlu. Pokoknya kalau ada orang itu yakin dalam hatinya kalau Islam itu benar, Allah itu ada, iman Islam. Imannya seperti malaikat Jibril, penuh. Apakah dia itu bunuh orang, apa dia itu murtad, atau dia itu menyembah berhala, asal hatinya meyakini iman ada dalam hati Islam. Dan kelompok ini juga terpecah menjadi 18 golongan. Kemudian kelompok yang ketiga, Pak, siapa itu? Mu'tazilah. Apa itu Mu'tazilah? Terlalu mengedepankan akal pikiran. Bahkan apapun, kalau akal mengatakan itu benar, berarti benar. Akal mengatakan itu jelek, berarti jelek. Ayat Quran, hadis, ayat pemahamannya itu harus disesuaikan dengan akal. Nah, Mu'tazilah ini, Pak, kelompok jadi berapa? Terpecah. Jadi 18 juga. Dan sekarang kan muncul, Pak, dengan nama yang beda. Nggak ada nama Mu'tazilah sekarang, tapi pikirannya ada, syubhatnya, kerancuannya ada. Jangan merasa kamu kan orang Islam, jangan merasa Islam itu paling benar, jangan merasa begitu. Ini kan kelanjutan dari Mu'tazilah itu, Pak. Nggak ada kebenaran yang absolut, itu nggak ada. Kebenaran itu relatif. Mu'tazilah, Pak, ini bahaya sekali. Yang terakhir adalah kelompok yang keempat yang menjadi cikal bakal 72 kelompok itu adalah Rafidhah.
Syiah Rafidhah. Lah Rafidhah ini terpecah belah menjadi 18 golongan juga. Yang mereka mengatakan Abu Bakar, Umar kafir, Rasulullah meninggal, sahabat murtad semuanya kecuali keluarga Nabi, Ali dan keturunannya. Kemudian imam mereka maksum, terpelihara dari dosa. Apa yang dikatakan imam pasti benar. Bahkan imam mereka ngerti barang yang gaib yang akan terjadi. Ini kan kerancuan, dan mereka juga terpecah belah. Inilah Bapak yang saya hormati, bahayanya syubhat, kerancuan, dan itu menjadi salah satu kecenderungan hati kita untuk mengikutinya, sehingga wajar kalau Rasulullah SAW mengajari kita untuk minta perlindungan kepada Allah dari kerancuan atau syubhat dalam pemikiran. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.